Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selamat datang kembali di pembelajaran dialog strategis bagian yang kedua. Perkenalkan kembali, nama saya Dr. PM Marpaung MSc sebagai fasilitator dalam pembelajaran Anda pada hari ini. Seperti kita pelajari di bagian pertama, strategic dialog itu meliputi 3 bagian besar, yaitu formulasi, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Di bagian kedua ini, kita mulai pembelajaran dengan formulasi strategi. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami mandat organisasi. Mandat organisasi ini bisa yang bersifat formal maupun yang informal. Kalau formal, dia biasanya tertuang dalam kebijakan seperti undang-undang, peraturan, perpres, dan lain-lain. Sedang yang informal berupa konstituensi, voters, dan lain-lain. Mengapa kita penting mengetahui mandat? Untuk membantu kita dalam penyusunan visi, misi, strategi organisasi untuk meningkatkan terpenuhinya mandat tersebut. Yang kedua, baru kita merumuskan visi dan misi organisasi. Memang pada saat ini, kementerian, lembaga, dan daerah tidak perlu mengembangkan visi misi. Kita tetap mengacu kepada visi dan misi Bapak Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang perlu kita kembangkan adalah strategi dialog atau strategi untuk mencapai visi misi tersebut sesuai dengan fokus lembaga kita. Bapak Ibu, berikut ini ada satu gambaran umum bagaimana tips untuk menyusun visi dan tips untuk menyusun misi. Namun tidak perlu kita jelaskan, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa saat ini, era ini, visi dan misi yang kita gunakan adalah visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Berikut ini dicontohkan beberapa visi dan misi seperti dalam Amazon.com. Kemudian ini yang lama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal yang ketiga yang kita perlukan dalam formulasi strategi adalah analisis lingkungan eksternal. Mengapa kita perlu menganalisis lingkungan eksternal? Ini untuk mendapatkan peluang-peluang atau tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi organisasi. Bagaimana kita mengidentifikasi lingkungan eksternal ini? Contohnya, kita mencoba memotret kekuatan-kekuatan, tekanan, tren yang berpengaruh kepada organisasi kita. Kemudian potret sumber daya, kemudian siapa saja pemangku kepentingan yang berkontribusi atau punya dampak dan manfaat kepada organisasi kita. Yang keempat, baru kita menganalisis lingkungan internal, lingkungan ke dalam organisasi kita. Apa yang kita analisis? Yang pertama adalah kekuatan, bahkan kelemahan yang ada di organisasi kita, seperti aspek-aspek organisasi yang membantu atau yang menghambat pemenuhan mandat organisasi. Beberapa contoh yang mungkin berpengaruh dalam analisis lingkungan internal adalah program kerja, SDM, manajemen, gaya kepemimpinan, sumber daya fisik, citra organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kita melakukan analisis ini? Dalam pembelajaran dialog strategis ini, kita mencoba mengintroduksi, memperkenalkan 4 tools of analysis, yaitu SWOT analysis, SOAR analysis, scope analysis, dan score analysis. Untuk ini, kami harapkan Bapak Ibu sebagai kelompok atau secara mandiri mencoba mempelajari keempat tools of analysis tersebut.
pertanyaan-pertanyaan yang bisa mempermudah Anda mengetahui analisis dari alat-alat tersebut. Pelajari konsep, kegunaan, dan tujuan dari alat yang menjadi pilihan Anda, bagaimana cara kerjanya, kemudian apa saja peralatan yang diperlukan dalam alat analisis tersebut, dan bagaimana mengukur keberhasilan alat tersebut. Kalau Anda memilih bekerja individu, kami sarankan Anda memilih minimal 2 alat analisa atau 2 tools of analysis. Slide selanjutnya, di slide 12, ini memberikan gambar mengenai SWOT analysis. Slide 13, tools of analysis untuk SWOT. Kemudian di slide 14, scope, tools of analysis. Kemudian masih dengan scope di halaman 15, dan di halaman 16 itu adalah tools of analysis score. Saran kami, Bapak Ibu, tolong juga silakan mencari info tambahan dari Google atau dari Yahoo tentang keberadaan, kegunaan, dan manfaat dari tools of analysis tersebut. Di halaman 17 ini memberikan sedikit gambar mengenai tools of analysis score. Bapak Ibu, berikut ini ada satu video yang sangat bagus yang berjudul Best Version of Yourself. Ini salah satu video motivasi yang sangat berguna buat kita untuk mengelola atau untuk mengembangkan dialog strategis di instansi kita. Saya sarankan Bapak Ibu unduh sendiri. Di sana sudah ada linknya. Kemudian ada 5 pertanyaan terkait dengan video tersebut. Yang pertama, who are successful people in the video? What are their key to success? Siapa saja yang termasuk orang-orang yang berhasil dalam video tersebut dan apa kunci keberhasilan mereka? Yang kedua, write down the theme to be successful. Tuliskan tema-tema untuk menjadi berhasil. Yang ketiga, what needs to be done if one wants to be successful? Apa saja yang perlu dilakukan jika seseorang ingin menjadi berhasil? Yang keempat, how do you pursue your dream? Bagaimana Anda menggapai mimpi-mimpi Anda, khususnya mimpi-mimpi kepemimpinan yang kita bahas dalam pelatihan ini? Dan yang terakhir, what's the criteria of success proposed? Apa saja kriteria-kriteria keberhasilan yang Anda kembangkan? Bapak Ibu, tahap kedua dalam strategic dialogue adalah implementation strategy atau penerapan strategi. Ada satu quote yang bagus dari Colin Powell terkait dengan strategi atau terkait dengan implementation strategy. Dia mengatakan, strategy equals execution. All the great ideas and visions in the world are worthless if they can't be implemented rapidly and efficiently. Good leaders delegate and empower others liberally, but they pay attention to details every day. Kira-kira apa makna dari kutipan ini dari Colin Powell? Strategi itu sama dengan eksekusi. Banyak pemikiran-pemikiran besar, visi yang besar di dunia ini tidak berarti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan secara cepat dan efisien. Pemimpin-pemimpin yang bagus mendelegasikan dan memotivasi orang lain secara liberally, tetapi mereka juga memperhatikan rincian-rincian yang terjadi setiap hari. Ini beberapa strategi-strategi implementasi yang kami sarankan Anda baca, Anda pelajari lebih seksama, khususnya penerapan 3C dalam implementasi strategi. Apa itu 3C? Clarify, Communicate, and Cascade. Berikut ini juga diuraikan rincian-rincian apa yang diperlukan untuk klarifikasi, komunikasi,
dan cascading strategi Anda. Bapak Ibu, mengapa implementasi sering gagal? Banyak penelitian yang mengungkapkan alasan mengapa implementasi sering gagal, seperti penelitian dari Lembaga Administrasi Negara 2017, ternyata 60% organisasi tidak mengkaitkan strategi dengan anggaran, 75% organisasi tidak mengkaitkan strategi dengan sistem insentif pegawai. Bahkan di sini sangat menarik, 95% pegawai tidak memahami strategi organisasi. Robert Kaplan dan David Norton 2008 juga memberikan bukti-bukti hasil penelitian. Hanya 10% organisasi yang mampu mengeksekusi strateginya, dan paling akhir di sini temuannya 60% organisasi tidak menghubungkan anggaran dengan strateginya. Bapak Ibu, oleh karena itu, bagaimana mengelola implementasi strategi? How to manage implementation strategy? Ada 6 kegiatan yang kita bisa lakukan untuk managing implementation strategy. Yang pertama, menetapkan sasaran tahunan, Smart C, priority, konsultasi dengan stakeholders. Yang kedua, adanya panduan kebijakan yang berisi metode, prosedur, pedoman, SOP, dan pendelegasian. Yang ketiga, hati-hati dengan alokasi sumber daya. Apakah bentuknya anggaran, sarpras, teknologi, kebijakan pegawai? Bagaimana pengorganisasian kerja, penguatan tim kerja lintas bidang, penguatan mekanisme, penguatan akuntabilitas, bahkan pengembangan RAM, Responsibility Assignment Matrix. Yang kelima, bagaimana penilaian kinerja yang mendukung strategi, dan yang terakhir, bagaimana pengembangan kompetensi dan budaya secara terprogram dan berkelanjutan yang terfokus kepada analisa kebutuhan pengembangan kompetensi, baik melalui metode klasikal, bahkan juga membangun etos kerja. Bapak Ibu, sampailah kita di akhir bagian kedua ini. Sebelum kita akhiri, kami akan mempertegas kembali penugasan bagian kedua. Setelah mengikuti pembelajaran bagian kedua, kami harapkan Ibu Bapak peserta PKN 2, pertama, mampu merangkum jawaban untuk pertanyaan video, membuat rangkuman substansi pembelajaran, menuliskan komentar terkait dengan bagian kedua, dan menuliskan lesson learned kepemimpinan dari pembelajaran kedua ini. Demikian akhir dari pembelajaran bagian kedua. Sampai bertemu di pembelajaran dialog strategis bagian yang ketiga. Terima kasih.